Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hernawati sehat? Alhamdulillah Pak. Tidak terasa ya, sekarang kita melaksanakan pendampingan individu kedua Ya. berkaitan dengan visi dan perkasa perubahan. Izin Ibu, saya ingin merefleksi ya yang berkaitan dengan pertama lingkungan belajar di sekolah terlebih dahulu. Di bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Ibu jalani saat ini? Alhamdulillah memasuki bulan yang ketiga, dukungan penuh yang saya dapatkan dari kepala sekolah, dari rekan-rekan sejawat. Alhamdulillah mereka mendukung sepenuhnya terhadap pendidikan guru penggerak. Bentuk dukungan yang mereka berikan itu seperti apa? Untuk dukungannya berupa motivasi yang diberikan kepada saya, juga ketika saya ada Zoom atau Google Meet yang memang di waktu pembelajaran, saya dengan sangat mudah meminta bantuan pada rekan-rekan yang lain untuk mengalih tugaskan tugas saya di kelas sementara waktu. Luar biasa nih. Apa tantangan yang Ibu alami selama menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan Ibu ini? Tantangannya mungkin salah satunya jaringan apa ya? Jaringan. Ya, jaringan yang tidak stabil kadang. Mungkin juga dari segi waktu, pembagian waktu masih belum bisa optimal pembagian waktu. Apa yang Ibu lakukan ketika menghadapi tantangan tersebut? Saya berusaha untuk mencari lokasi yang benar-benar jaringan internet bagus, dan waktu saya bisa alhamdulillah. Oke, untuk memanage itu, apa rencana yang Ibu lakukan agar pendidikan guru penggerak ini terlaksana secara maksimal? Ketika saya mendapatkan tugas-tugas dari CGP ini, saya berusaha untuk mengerjakannya di luar pembelajaran supaya keduanya bisa terlaksana dengan baik. Oke, itu berkaitan dengan lingkungan belajar ya. Sekarang saya juga ingin merefleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3 yang tadi dijelaskan. Sebelumnya apa saja yang Ibu pelajari di modul 1.1, 1.2, dan 1.3? Untuk 1.1 nilai filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua di modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, di 1.3 visi guru penggerak. Oke. Apa saja yang Ibu sudah implementasikan di kelas nih? Berikan contoh. Untuk yang filosofi Pak udah saya terapkan alhamdulillah, karena menurut filosofi Ki Hajar Dewantara dengan filologinya Ki Hajar Dewantara yang Ingarso Mangkulodo, Bima Mangkarso, dan Kituri Handayani sudah saya terapkan alhamdulillah dengan cara memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang benar. Kalau yang 1.2-nya? 1.2-nya saya sudah mulai berkolaborasi dengan rekan sejawat, sudah menjadi sudah melakukan reflektif dan lain sebagainya. Oke. Apa yang terjadi di kelas nih? Apakah ada perubahan? Kalau misalnya ada perubahan, bagaimana respon dari anak-anak? Alhamdulillah sudah banyak perubahan. Yang tadinya anak-anak yang kurang kooperatif dalam pembelajaran sudah mulai mau tampil ke depan berebut Pak, karena mungkin mereka ingin eksis dalam pembelajaran yang sudah saya kemas dan lebih menyenangkan. Seperti yang beberapa hari yang lalu saya menyampaikan materinya berupa video ya Pak, tayangan video. Nah mereka saya berikan refleksinya apa pendapat mereka tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan pada hari itu, dan alhamdulillah mayoritas dari mereka memberikan nilai positif bahwa mereka lebih senang dengan pembelajaran yang sedikit. Oh, luar biasa. Bagaimana perasaan Ibu ketika mendengar? Alhamdulillah Pak, senang. Jadi merasa bahwa usaha saya ini ada hasilnya gitu. Oke. Nah, ini berkaitan dengan rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Nah, waktu Lokakarya 1 kan kita berbicara tentang komunitas praktisi ya Bu ya. Komunitas praktisi mana saja yang Ibu memiliki peran atau pengaruh? Beberapa minggu yang lalu saya sudah membentuk komunitas praktisi ini, berupa kan di sini Pak pelaksanaan IKN-nya baru mulai kelas 1 dan 4. Nah kelas 1 dan 4 ini kelas 1 itu terdiri dari 3 rombel,
kelas 4 2 rombel, kemudian saya ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai koordinator IKM gitu. Waduh, mantap luar biasa. Jadi komunitas praktisinya berkaitan dengan IKM, pelaksanaan IKM di sekolah ini. berarti sudah mulai dirintis ya? Sudah mulai dulu. Oke. Apa tantangannya dalam penerapan komunitas praktisi ini? Tantangannya untuk menyamakan persepsi dengan guru-guru yang lain, Pak. Jadi yang hanya terbatas itu hanya yang ingin belajar itu hanya guru kelas tersebut. Kalau keinginan saya kan lambat laun IKM itu akan diterapkan pada semua kelas. Jadi ingin semua guru itu bersatu gitu. Tapi sekarang masih ada hambatannya. Silakan aja kelas 1 debat gitu. Nah, bagaimana Ibu mengatasi hal tersebut? Saya memberikan gambaran bahwa nggak ada salahnya kita ini lebih mendalami dari sekarang gitu. Oke. Apa saja hal yang menarik yang Ibu pelajari mengenai merintis komunitas praktisi ini? Sangat bermanfaat sekali ya Pak ya. Jadi ketika kita merintis ini kita bisa meningkatkan kompetensi kita dalam menggerakkan rekan sejawat dengan berkolaborasi juga dan menambah pengetahuan juga dalam hal menggerakkan aku sebagai coach bagi guru-gurunya. Nah, kan ini komunitas praktisi ini sudah berjalan ya, Bu ya. Nah, apa yang Ibu rencanakan agar komunitas praktisi ini meningkat gitu dari hasil belajar? Dengan melaksanakan komunikasi secara intens, secara teratur dengan guru-guru yang lain di sekolah ini, atau mungkin jangka panjangnya dengan guru-guru yang ada di sekolah di sini. Oke, luar biasa. Nah, saat ini kita akan melakukan diskusi ya Bu berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan yang akan dihadiri oleh Ibu Kepala Sekolah, 3 guru dan 1 tenaga pendidikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 1 Rende, SDN Rende, mohon maaf, SDN Rende. Yang saya hormati Ibu Hernawati, calon guru penggerak angkatan 9, dan yang saya hormati juga Ibu guru, rekan-rekan sejawat dari Ibu Herna SD Rende yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi dan bisa melaksanakan program pendampingan kedua calon guru penggerak angkatan 9, di mana kegiatannya itu adalah kita akan melaksanakan diskusi berupa visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Ibu Hernawati. Sebelum pada kegiatan inti, izinkan saya, Ahmad Septiadi, merupakan pengajar praktik di angkatan 9 untuk memimpin diskusi berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan. Adapun susunan acaranya, yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua nanti ada prakarta atau sambutan dari Ibu Kepala Sekolah mengenai visi yang ada di SD Rende ini. Yang ketiga adalah penguatan yang akan disampaikan oleh pengajar praktik. Selanjutnya akan ada presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Hernawati. Dan selanjutnya akan ada diskusi dan penutup. Izinkan saya memimpin untuk membuka kegiatan hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih. Kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah kita terhadap murid kita yang di masa yang akan datang. Untuk itu, saya persilahkan pada yang terhormat calon guru penggerak Angkatan 9 Ibu Hernawati untuk menyampaikan hasil presentasinya mengenai visi dan prakarsa perubahan. Persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan salam hormat saya untuk yang terhormat Kepala SD Negeri Rende Ibu Iis Alawiyah MPD. Kemudian yang saya hormati Ibu Guru SD Rende yang sudah menyempatkan diri dan bersedia mengikuti diskusi kali ini. Dan tak lupa kepada yang terhormat pengajar praktik saya yaitu Bapak Ahmad Septiadi MPD. Terima kasih atas dukungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal sebelumnya. Sebelum memulai diskusi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu. Berikut adalah para pembimbing saya dalam pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama Ibu Nita Harini MPD, beliau sebagai fasilitator Angkatan 9, dan Bapak Ahmad Septiadi MPD yaitu pengajar praktik Angkatan 9, dan saya sendiri sebagai CGP Angkatan 9. Nah, izin bercerita sedikit Ibu ya. Dalam PGP ini alhamdulillah meskipun tidak mudah Pak Bu melewatinya, banyak sekali tugas-tugas yang harus saya selesaikan, tapi alhamdulillah berkat dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, motivasi dari rekan-rekan sejawat, dan bimbingan Bapak pengajar praktik tentunya, sehingga saya sampai hari ini bisa berdiri di depan Bapak Ibu sudah menyelesaikan modul sampai ke 1.3 dan lanjut ke 1.4. Alhamdulillah ya, untuk masuk ke bulan ketiga ini luar biasa, butuh konsentrasi penuh dan tanggung jawab yang bisa membagi waktu. Alhamdulillah dalam PGP ini ada beberapa hal, banyak malah ilmu yang bisa saya dapatkan. Contohnya dalam modul 1.1 izin share tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di situ dijelaskan bahwa kita ini tugasnya itu menuntun Bu sebagai guru, menuntun anak didik kita untuk tumbuh kembang, karena pas sejatinya anak itu dilahirkan ke dunia dengan segala karakteristik yang beragam, dengan segala keunikannya masing-masing. Nah, kita sebagai guru memposisikan diri kita, kalau diibaratkan, dianalogikan sebagai petani. Jadi anak-anak kita sebagai benih jagung yang siap akan kita tanam. Maka oleh karena itu kita dengan segala upaya bagaimana caranya menanam benih tersebut agar bisa tumbuh subur, merawatnya, menghindari dari segala hama yang akan menghampiri, dengan cara memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan segala intrakurikulernya, ekstrakurikulernya, pokoknya segala sesuatu yang bisa mencapai visi sekolah yang sudah ditentukan seperti yang sudah dikemukakan Ibu Kepala Sekolah tadi. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengajak Ibu Guru SD Rende untuk menganalisis apakah visi sekolah SD Rende sudah sesuai atau sudah berpihak kepada murid ataukah belum. Nah, sebelum dimulai kita menganalisa tentang visi sekolah, terlebih dahulu saya akan memberikan beberapa kalimat rumpang. Nah, pada kesempatan ini sebelumnya saya izinkan dulu menyampaikan tujuan diskusi hari ini, yaitu membuat dan menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, merumuskan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Yang ketiga, merincikan sikap dan perilaku stakeholder terkait, mulai dari murid, guru, kepala sekolah,
dan orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Nah, seperti kita tahu kalau visi itu adalah penggambaran harapan, segala cita-cita atau tujuan yang ingin diwujudkan di masa yang akan mendatang. Nah, sebelum kita diskusi, ada baiknya Bapak Ibu memperhatikan kalimat rumpang yang akan kita diskusikan hari ini sebelum melangkah ke visi sekolah atau visi SDN Rende. Nah, sekarang kita amati bersama. Di sini ada beberapa kalimat rumpang. Saya meminta kesediaan Ibu untuk mengisi kalimat rumpang ini dengan cita-cita untuk murid yang ada di sekolah kita. Maka Bapak Ibu tiasa mengisi dengan di sticky note ini. Maka Bu Indah tolong di Bu Sinta. Nah, kita ini memimpikan murid-murid yang seperti apa? Mangga tiasa diserat di kertas eta. Bu Indah sudah menjawab di sini, murid yang berakhlak mulia, soleh atau soleha, serta santun. Mangga ibu-ibu yang sanesna memimpikan murid-murid yang seperti apa? Ya, boleh untuk Bu Indah mungkin bisa dijelaskan sedikit kira-kira siswa yang jadi impian Bu Indah ini di sekolah ini siswa yang seperti apa? Baik, saya memimpikan murid-murid yang tadi berakhlak mulia, soleh-soleha dan santun. Karena di zaman sekarang gitu ya, anak-anak itu pendidikan karakternya atau akhlaknya itu kurang gitu. Misalkan yang di kelas aja ataupun yang tidak diajar oleh saya gitu. Kadang kalau ketemu nggak selim gitu atau kabur gitu. Jadi akhlaknya itu kurang gitu, kurang dididik gitu dari rumahnya. Nah, saya pengen di sekolah itu lebih ditekankan lagi gitu, lebih digencarkan lagi bagaimana perilaku, mendidik perilaku anak-anak, tidak hanya kepada tetapi juga kepada teman-temannya. Seperti kan sekarang lagi gencar lagi perilaku bullying gitu. Nah, bullying itu kan sangat-sangat berdampak untuk kedepannya gitu, lama gitu dampaknya. Jadi saya berharap sekolah kita ini dapat mendidik anak-anak yang berakhlak mulia, soleh dan solehah, dan juga santun kepada siapapun. Terima kasih Bu Indah, luar biasa ya. Murid yang diimpikan oleh Bu Indah yaitu murid yang berakhlak mulia, atau dengan kata lain kita lebih mengutamakan adabnya dulu anak-anak ya Bu ya, daripada ilmu. Lebih baik kita memiliki anak-anak yang beradab daripada yang berilmu. Itu mah yang keduanya gitu ya. Untuk jawaban yang berikutnya dari Bu Sinta, mungkin boleh dijelaskan apa sih yang barusan Bu Sinta tuliskan itu dengan anak-anak dengan segala keunikan yang ada, maksudnya bagaimana? Bisa dijelaskan? Baik, sebelumnya saya izin berbicara ya Bapak Ibu. Jadi jawaban saya dari poin yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid memiliki keistimewaan dan keunikannya masing-masing. Yang dimaksud dengan keunikan dan keistimewaannya itu contohnya dari pengetahuan dan apa sih keunikannya tuh, misalnya si anak itu bisa menunjukkan potensinya, misalnya dari bidang membersihkan aksara Sunda. Nah, itu kan salah satu
karena di sini jarang anak yang bisa dengan aksara Sunda dan ada salah satu anak yang bisa dengan aksara Sunda, di situ sudah menunjukkan bahwa kita percaya gitu jika siswa itu memiliki potensi, keunikan dan keistimewaan dalam dirinya sendiri. Terima kasih. Selanjutnya mungkin Ibu Kepala mau menyampaikan mengenai kata rumpang di nomor 2. Kita percaya bahwa murid itu sejatinya seperti apa? Mangga Ibu. Izin menyampaikan ini berdasarkan yang saya lihat siswa-siswa di SD Rendeng gitu ya. Percaya bahwa murid SD Rendeng itu adalah makhluk yang memiliki potensi masing-masing yang perlu dikembangkan, dibimbing oleh guru. Karena makhluk tersebut perlu itu bimbingan sehingga nantinya menjadi manusia. Guru-guru tersebut bisa menjadikan siswa-siswa SD Rendeng ini manusia yang betul-betul manusia. Memanusiakan manusia. Nah, itu tentu memanusiakan manusia itu yang bagaimana? Ya tadi kembali memiliki potensi yang unik, masing-masing berbeda. Nah, disitulah peran guru harus bisa memfasilitasi, membimbing. Sekarang kalau Ibu Herina memiliki siswa di kelas IPA 30, nah 30 potensi yang perlu dikembangkan dengan gaya yang berbeda-beda juga. Nah, disitulah peran guru harus bisa. Bagaimana caranya 30 potensi siswa itu terdapat dalam satu visi misi yang sama. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin kembali lagi ke peran kita ya sebagai petani itu ya Ibu ya. Jadi di tangan kita lah kita mau menjadikan benih jagung tersebut apakah akan dijadikan tumbuhan jagung yang benar-benar tumbuh dengan optimal atau bahkan sebaliknya. Jadi di sini peran kita sangat penting sebagai guru, yaitu kita sebagai orang yang menanam, merawat dan menumbuhkan itu. Oke, kita lanjut ke kalimat rumpang yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan boleh Ibu Iis menyampaikan pendapatnya tentang kalimat rumpang yang ketiga. Sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, berbudi luhur, sopan, santun, baik kepada orang tua dan guru beserta teman-teman. Terima kasih Bu Iis. Jadi kembali lagi ya. Jadi yang menjadi tolak ukur atau tolak awalnya itu tetap pendidikan karakter yang paling penting karena itu sebuah pondasi utama. Kita lanjut ke kalimat rumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang bisa Ibu ungkapkan? Mungkin boleh Bu Dede di sini mengungkapkan pendapatnya tentang murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Izin saya menyampaikan pendapat untuk nomor 4 bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka datang ke sekolah ya terutama misalnya guru diantar sama orang tua untuk kelas 1 mereka datang ke sekolah untuk mendapatkan pengajaran pendidikan yang layak dari bapak dan ibu guru di sekolah. Kemudian mereka juga layak mendapatkan ilmu yang berguna itu baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain dan tentunya mendapatkan budi pekerti yang baik juga. Sekian. Alhamdulillah, terima kasih. Semuanya luar biasa ya Pak ya jawabannya, impiannya terhadap murid-murid, terhadap
pembelajaran yang akan kita berikan kepada mereka. Kita lanjut ke kalimat rimpang yang kelima, yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk, nah mungkin Bu Indah bisa menyampaikan apa sih yang jadi keyakinan Bu Indah terhadap warga di sekolah SD Negeri Renggih ini. Baik, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat membimbing murid agar dapat bahagia, dapat mencapai potensinya, dan dapat dapat memiliki budaya positif. Terima kasih. Jadi mungkin maksud Bu Indah tetap kita sebagai guru atau sebagai sekolah kita itu memfasilitasi siswa dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, supaya kita tetap memberikan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak bisa lebih enjoy dalam pembelajarannya. Nah, kita akhirnya sampai ke kalimat terumpang yang ke-6. Kita di sekolah ini paham bahwa ya, boleh silahkan dituliskan atau diungkapkan pendapatnya tentang keyakinan bahwa di sekolah bahwa sekolah ini paham bahwa anak didiknya atau lingkungan sekolah kita sudah melaksanakan apa. Mangga penginten Kak Ibu Kepala biasa ngadugikan pendapat Pak. Nomor 6 ya? Ya, Kita paham di sekolah ini paham. Maksudnya paham apa ya? Ini masih luas gitu. kita di sekolah ini paham bahwa posisi disesuaikan dengan posisi sekolah kita dengan memfasilitasi siswa itu seperti apa. Ya. Kita di sekolah ini paham bahwa pertama, guru ketika ibu memiliki keguruan dulu ya Pak, bahwa guru di sini bisa melaksanakan cita-cita atau visi yang tadi kita sampaikan itu bekerja sama, gotong royong. Jadi ketika ingin mencapai tujuan visi itu harus dilaksanakan secara kolaboratif, tidak akan tujuan yang tadi yang begitu agungnya bisa dilaksanakan sendiri, tidak akan bisa. Kesuksesan ini kita raih ada tangan-tangan yang lain, istilahnya ya, tangan-tangan yang lain yang membantu demi terwujudnya visi SDN Renggih ini. Tentunya tadi ya berkaitan dengan pengembangan karakter Pancasila. Saya lupa tadi bahwa kita isi sekolah kita harus berlandaskan pada karakter Pancasila yang sekarang lagi yang harus kita laksanakan. Nah, intinya gotong royong, kolaboratif dalam pelaksanaannya, tentu dengan diawali istilah Brenda sukses. Jadi visi yang ada di SDN. Itu yang saya paham. Ya, terima kasih. Nah, alhamdulillah ya sudah kita diskusikan tentang apa itu kalimat-kalimat rimpang yang merujuk kepada pembentukan visi atau prakarsa perubahan. Nah, di sini kita perhatikan bersama seperti yang sudah kita ketahui bahwa visi sekolah kita yaitu menjadikan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang agamis, pintar, inovatif, dan kreatif. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Apakah visi yang sudah kita buat ini sudah merujuk atau sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Sudah. Nah, di sini kita perhatikan ada agamisnya ya. Berarti sudah merujuk pada dimensi profil Pancasila yang pertama. Yang kemudian pintar. Pintar juga sudah merujuk ya. Seperti yang kita ketahui ada 6 dimensi. Nah, di situ berpikir kritis sudah termasuk pada pintar. Yang kemudian inovatif. Nah, di situ juga sudah mencakup pada nilai-nilai profil Pancasila. Begitu pula dengan kreatif, karena dalam profil Pancasila sudah dimuat ada dimensi kreatifnya ya. Berarti
alhamdulillah setuju ya ibu-ibu bahwa sekolah kita ini visinya sudah menuju kepada profil Pancasila. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Nah, kalau tadi visi sekolah kita, nah di sini saya juga membuat atau menyusun visi guru penggerak, yaitu mewujudkan generasi tangguh yang berakhlak mulia dan berwawasan global. Nah, di sini ada 3 item. Satu, generasi tangguh. Yang kedua, yang berakhlak mulia. Yang ketiga, berwawasan global. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai 3 item atau 3 komponen yang ada dalam visi yang saya buat. Tangguh artinya menggambarkan siswa yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Artinya, saya memimpikan siswa yang tidak hanya cerdas di satu aspek, tetapi lebih ke semua aspek, ketiga aspek IQ, EQ, dan SQ-nya juga diharapkan menjadi cerdas. Yang kedua yaitu berakhlak mulia. Berakhlak mulia di sini menggambarkan salah satu profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian komponen yang ketiga, berwawasan global. Berwawasan global di sini menggambarkan sikap yang bijaksana dalam menghadapi globalisasi serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita ketahui ya semuanya bahwa di zaman sekarang ini efek globalisasi itu sangat rentan mempengaruhi anak didik kita. Nah, di sini saya memimpikan siswa yang bijaksana. Jadi lebih bisa memilih dan memilah dan memilih mana yang harus mereka ambil, mana yang tidak. Jadi lebih selektif ya Pak ya, lebih selektif dalam menyikapi arus globalisasi ini. Nah, di sini rumusan prakarsa perubahannya saya membuat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Alhamdulillah, seperti yang tadi kita bicarakan bahwa di zaman sekarang ini kita dekat dengan efek globalisasi. Nah, di sini saya mulai memfasilitasi teknologi ini kepada pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Nah, kemudian di sini ada yang namanya strategi inquiry apresiatif atau IA. IA ini adalah suatu bentuk strategi perubahan yang sifatnya kolaboratif dan memiliki basis berupa kekuatan. Melalui pendekatan ini, kekuatan individu dan kekuatan kelompok akan dikolaborasikan atau diaktualisasikan untuk membuat suatu perubahan yang berdampak. Dalam hal ini berupa pembelajaran dengan paradigma terbaru, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, dalam tahapan inquiry apresiatif ini ada yang disebut namanya tahapan Bagja. Nah, Bagja ini akronim dari 1. Buat pertanyaan, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, dan 5. Alur eksekusi. Nah, di sini saya sudah menyusun alur Bagja tersebut di dalam seperti yang Ibu bisa lihat di layar, ada alur Bagja. Di sini yang pertama buat pertanyaan, di situ sudah saya buat apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tindakannya yang pertama mencari informasi di internet atau sumber lain, bagaimana caranya untuk membantu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kemudian yang kedua, melihat hasil karya siswa sebelumnya. Dan yang ketiga, berkonsultasi pada rekan guru lain yang lebih berkompeten di bidang teknologi. Kemudian di tahapan ambil pelajaran, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, di situ bisa kita lihat ada 4 ya. Dan tindakannya pun sudah dijelaskan di situ. Salah satunya berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta warga sekolah lainnya. Bagaimana cara untuk
meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian di tahapan gali mimpi juga ada beberapa pertanyaan juga Ibu. Di situ bisa kita lihat ada 3. Bagaimana perasaan saya jika mempunyai peserta didik yang motivasi belajarnya sudah tinggi, dan apa hal yang baru yang harus saya lakukan jika mempunyai peserta didik yang seperti di prakarsa perubahan yang saya buat. Nah, di situ jelas ada langkah-langkah tindakan yang sudah saya susun di tindakan penyelidikannya. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu dijabarkan rencana. Dijabarkan rencana ini di sini dijelaskan langkah-langkah akan saya lakukan atau yang saya rencanakan di sini sudah terlihat jelas, tersusun jelas di situ. Pertama, sosialisasi dulu tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, membuat capaian yang realistis. Kemudian membuat program atau jurnal yang harus saya capai. Kemudian yang keempat, berdialog bersama pimpinan dan rekan sejawat tentang cara atau treatment untuk mewujudkan peserta didik yang kreatif. Kemudian di langkah yang terakhir yaitu A, atur eksekusi. Di situ juga ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini kita lihat tindakannya. Yang pertama, mengajak kepala sekolah atau rekan sejawat untuk memantau kegiatan pembelajaran dengan penggunaan teknologi secara berkala. Kemudian yang kedua, memberdayakan tim kerja yang sudah dibentuk sesuai tupoksinya masing-masing. Yang ketiga, melaksanakan monet atau refleksi. Kemudian berkolaborasi dengan pihak lain yang berkompeten dengan di bidang teknologi. Bisa berkolaborasi dengan rekan yang lainnya. Nah, di sini dari prakarsa perubahan ini perilaku konkret yang ingin dicapai yaitu yang pertama, guru masuk tepat waktu, karena sebelum kita menuntut siswa kita untuk datang tepat waktu harus dimulai dari diri kita sendiri ya sebagai pengajar atau pendidik di sekolah ini agar mereka bisa meniru apa yang kita lakukan dalam hal ini kebiasaan baik. Yang kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Seperti tadi yang diungkapkan oleh Bu Indah bahwa kita lebih mengutamakan adab. Nah, di sini kita memimpikan murid yang disiplin, sopan terhadap guru dan sayang terhadap sesama temannya. Kemudian yang keempat, orang tua yang mendampingi anak belajar. Nah, di sini kita berkolaborasi tidak hanya dengan rekan sejawat, tidak dengan pimpinan, tetapi juga dengan orang tua siswa. Yang kemudian yang kelima, ramah terhadap murid. Kita tetap menjadi pelayan mereka, menghamba pada murid. Kita harus memfasilitasi mereka dengan segala kemampuan yang kita miliki. Mungkin itu diskusi yang bisa saya laksanakan hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru SD Rende yang telah bersedia bekerja sama pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Hernawati yang sudah menyampaikan cita-citanya untuk murid kita yang akan di masa yang akan datang. Izin Ibu, cita-cita yang luar biasa ini mari kita dukung bersama, karena untuk melakukan suatu perubahan itu membutuhkan power yang luar biasa. Bu Herna ini ingin menjadi suatu perubahan yang ada di SD Negeri Rende ke arah yang lebih baik. Saya teringat tontonan ketika saya masih kecil, Bapak Ibu, yang berkaitan dengan Power Ranger. Power Ranger itu kan sebelum berubah itu biasa saja gitu. Ketika ada monster, ketika ada tantangan, dia berubah, berarti dia memiliki kekuatan yang luar biasa, gitu. Memiliki kekuatan yang melebihi sebelumnya, gitu. Artinya perubahan inilah sebagai katalis agar kita menjadi lebih baik. Contoh lainnya ya seperti Ultraman, ketika monsternya sangat besar,
tantangannya sangat besar sekali. Baru manusia biasa nggak bisa apa-apa, tapi ketika sudah berubah menjadi sosok yang masih sama besarnya gitu, dengan melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik, itu menjadi yang lebih baik. Mungkin itu filosofi yang bisa saya sampaikan. Mari kita dukung cita-cita besar yang sudah berapi-api tadi berkaitan dengan anak yang ingin seperti ini dan lain sebagainya. Itu. Tapi Bapak Ibu, saya bangga dengan ibu-ibu yang ada di sini. Pendapatnya tadi semua luar biasa, yang berkaitan dengan anak-anak kita ke depannya seperti apa, lalu menyampaikan bahwa murid itu adalah unik gitu, berbeda-beda. Izin Bapak Ibu, saya penutup dulu kegiatan diskusi hari ini, tapi setelahnya saya ingin berdiskusi sedikit dengan Bapak Ibu-ibu yang ada di SD yang luar biasa ini. Oke, terima kasih untuk saat ini. Saya akhiri diskusi yang luar biasa ini, mengucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ku nanti. Ibu, tadi kan kita sudah melakukan diskusi ya Bu ya. Nih, apa hal yang menarik yang Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini nih? Hal yang menariknya itu ya, ternyata rekan-rekan sejawat saya mempunyai keinginan yang sama dengan saya, yaitu menggerakkan atau meningkatkan pembelajaran dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Luar biasa. Apa yang sudah baik dari pendampingan ini dan apa yang harus diperbaiki dalam pendampingan saat ini? Pendampingannya alhamdulillah sudah sangat baik, dengan Bapak datang tepat waktu, jadi kami tidak lama menunggu. Yang perlu ditingkatkan lagi mungkin durasi komunikasi kita lebih ditambah lagi agar kita bisa bertukar pikiran mengenai pembelajaran di kelas dan yang sudah ada dengan yang belum. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktu dan sebagainya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya dalam kegiatan pendampingan ini. Saya doakan kegiatan yang ada di pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini lancar gitu ya. Terima Dan kasih berkah Bapak. yang memuaskan tentunya. Oke. Ya. Kita ketemu di Loka Karya 2 Ibu ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.